Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, yaitu Susanto Wijaya. Kali ini tutorial memperbaiki DVD yang lampunya kedap-kedip. Yang lampunya kedap-kedip ya saudara. Mudah-mudahan adik-adik, sahabatku yang ada dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat, seger, waras ya. Diparengi rezeki yang berlimpah ruah ya. Kali ini tolong adik-adik dan saudaraku diperhatikan ya. Kita akan memperbaiki DVD yang kedap-kedip. Oke ya. Ya ini ya, permisi, pemirsa ya. Kita coba yang namanya DVD ini katanya kedap-kedip ya. Ya, lampunya kedip-kedip ya. Kedip ya. Ya, kedip mati, kedap-kedip ya. Nah, kedip-kedip ya. Oke ya. Kedap-kedip ya, hidup mati. Oke, sekarang kita buka ya. Kedap-kedip, hidup mati ya. Kita buka pemirsa. Yang namanya DVD ya. Kasih dekat lagi. Oke. Ya. Di sini ada power supply ya, saudara. Nah, ini namanya power supply ya. Sini ada power supply, tolong diperhatikan ya. Kenapa DVD ini bisa mati, hidup, mati ataupun kedip-kedip ya. Kita sekarang memeriksa yang namanya power supply ya. Kita buka. Untuk DVD sekarang ini udah berkurang ya adik-adik. Zaman sekarang sudah zaman HP Android ya. Orang bernyanyi biasa menggunakan HP, tapi kadangkala di desa-desa masih menggunakan DVD ya. Juga di kota masih ada juga sebagian. Jadi kita periksa kenapa DVD ini bisa hidup mati, kadang-kadang kedap-kedip dia bilang. Oke, kita buka bautnya pemirsa. Kita berbagi ilmu ya. Nah, tolong jangan lupa juga subscribe di channel saya Susanto Wijaya. Mudah-mudahan jadi bisa menambah yang namanya subscribe ya. Jadi kita bisa berbagi ilmu lebih banyak lagi ya, supaya adik-adik seneng berbahagia ya. Nah, ini namanya power supply ya. Ini namanya power supply, ini kita lepas ya. Nah, ini kita lepas ya dari soketnya. Nah, oke ya, sudah kita lepas ya. Jadi ini power supply-nya kita periksa ya pemirsa. Ya.
Oke ya. Kita memeriksa di kapasitor ya. Kita cukup melihat dari atas ya. Kira-kira ada keanehan entah. Ada keanehan apa tidak di antara kapasitor elektrolit ya. Di bagian power supply output, nah, ini kita lihat ada gembung ya. Apakah dia berubah atau tidak kita belum tahu. Dan di power supply input, elko yang tegangannya kapasitor elektrolit yang tegangnya 400 volt 10 UF tidak ada nampak ya, atau nampak kondisi bodinya itu bagus ya, tidak ada cacat ya. Sementara untuk output ini kita periksa ya, jadi untuk adik-adik kita cukup memeriksa melihat ya. Jadi kita perhatikan IC-nya bagus. Kita ukur dioda. Nah, ini dioda ya. Ini dioda namanya. Ini juga dioda. Nah, ini dioda ya. Kita ukur menggunakan skala 1000 ya. Maka dia jalan diodanya. Oke ya, sebelah tidak jalan tapi balik, itu bagus ya. Oke ya, sekarang kita ukur yang namanya kapasitor yang gembung ya. Kita buka menggunakan solder ya. Kita nggak usah sedot ya. Oke, kita cabut elko yang 1000 UF 10 volt ya. Oke, kita saya malah ngambil sedotan gini aja lah ya. Pemirsa perhatiin ya, kita mengukur ya, kita mengukur yang namanya kapasitor 1000 UF ya, tidak salah ya, 1000 UF 10 volt ya. Nah, tak balik ya, 1000 UF 10 volt ya. Oke, kita menggunakan skala ya, ini ya, dia 100 ohm ya. Jadi kali 100 ohm ya kalau untuk nilainya 1000 UF 10 volt. Jadi kalau kita ukur, kalau dia berjalan, oke ya, kita ukur ini, kita ukur ya pemirsa, tempelkan yang positif dengan positif ya, positif yang merah ya, yang garis putih itu negatif. Kalau dia berjalan penuh, oke, penuh enggak nih ya,
Balik lagi ya. Kita coba turunkan kali 100 ya pemirsa. 10 ohm ya. Nah, kita ukur. Ternyata sedikit naiknya ya. Nah, kita ukur, kita balik lagi ke negatif. Ini nggak balik ya, nggak turun-turun ya. Ataupun sedikit ya, dibalik sedikit naik, ataupun nggak turun-turun. Nah, itu rusak ya. Nah, ini kalau kita lihat, kita kasih negatifnya dengan stick warna hitam, dan nah dia naiknya sedikit ya. Positifnya pakai stick merah, atau dibalik kembali, naiknya sedikit, berarti kapasitor ini sudah rusak ya. Jadi kapasitor ini sudah rusak. Selain bentuknya sudah nampak beranak ataupun melentung ya. Ini melentung namanya ini pemirsa. Adik-adik ya, diperhatikan kalau nampak yang namanya elko sudah melentung, itu diperiksa dulu. Kalau seandainya nilainya sudah berkurang, itu adik-adik harus mengganti ya. Jadi kalau saya perhatikan, yang namanya power supply ini ternyata yang rusak di kapasitor elektrolit di bagian output ya. Di bagian output sudah gembung. Nah, ini coba kita ganti ya. Kita ganti yang jendol, kita ambilkan ya. Nah, ini yang jendol ya. Ini yang jendol. Nah, ini yang bagus. Nah, yang bagus tidak jendol kan? Yang bagus belum beranak. Kalau yang jendol sudah 9 bulan nih kayaknya. Sudah 9 bulan, jadi sudah kurang sehat ya. Jadi harus kita ganti yang baru. Kapasitor yang rusak, adik-adik tolong dibuang saja. Cepluk ya, dibuang. Lalu kita pasang kapasitor yang baru ya. Mudah-mudahan adik-adik cepat pintar. Saya di sini seneng ya. Mudah-mudahan saudaraku juga pandai nanti ya. Jadi kalau ada DVD di rumah, diperiksa ya. Tapi dalam keadaan memeriksa, jangan sekali-kali Anda menyolokkan ke listrik ya, karena sangat berbahaya. Dan pemasangan daripada kapasitor jangan sekali-kali Anda terbalik memasangnya, bisa jedor, bisa meledak, itu berbahaya. Jadi kita pasang yang negatif itu biasa dikasih tanda negatif ya, atau tanda putih. Sedangkan positif itu polos ya, coklat semua gitu, ataupun biru. Contoh ini ada hitam semua, itu berarti positif. Oke ya. Jadi buat pemasangannya yang negatif tandanya putih. Ya pemirsa, tolong diperhatikan ya. Yang negatif tandanya putih. Nah ini agak gede-gede karena udah malam ya. Ini yang putih ini negatif. Jadi dipasangkan jangan sampai terbalik ya. Oke ya, tolong diperhatiin. Oke, tolong diperhatiin. Nah, jangan sampai terbalik. Oke ya, diikuti ya. Dibalik ya. Agak goyang ya. Oke ya, diperhatikan ya. Aduh, kita ini. Oke ya pemirsa ya, tolong diperhatikan ya. Yang putih itu ke negatif ya, yang putih ke negatif.
Nah, tolong dilihat yang putih ke negatif ya. Oke, kita solder sekarang ya. Oke, kita solder. Tuh, muncul meneh. Ini kerusakan di bagian power supply output ya. Kita solder pemirsa. Mudah-mudahan DPD-nya sehat. Oke ya. Jadi kalau tidak ada yang 10 volt 1000 UF, jadi cukup mengganti yang 16 volt 1000 UF boleh ya. Ini yang longgar juga kita solder ya pemirsa. Yang sudah kurang timahnya disoderi ya, bisa berpengaruh juga itu. Oke pemirsa, sudah selesai ya. Coba kita ukur tegangannya normal apa ora. Ya, kita menggunakan skala 12 volt ya. 12 volt ya, karena dia elko nya 10 volt 1000 UF. Jadi kita gunakan skala ya, diperhatikan ya. Jadi kita colokkan ke listrik. Ini kita ukur ya pemirsa, mudah-mudahan tidak goyang-goyang. Saya menggunakan 12 volt DC ya. Oke ya, diperhatikan jarumnya normal atau tidak. Oke ya. Aman ya. Bagus. Oke ya. Batuk nih. Jam 3 malam nih. Lembur. Ya pemirsa, ya. Kita baut. Kita kenceng ya. Kita kencangi power supply-nya biar nggak lari-lari.
Oke, itu sudah kita ganti. Sekarang kita coba ya. Akan masih kedip-kedip atau tidak? Mudah-mudahan tidak kedip-kedip ya. Ya, saya colokkan ya. Wah, belum. Bentar. Power supply-nya belum saya lebokkan. Ini saya masukkan dulu. Kok dicolokkan, orang ini belum dilebokkan. Oke ya. Kita colokkan sekarang, apakah masih kedip-kedip atau tidak. Oke ya, kita tes, keluarkan open ya. Oke ya, sudah mau dia pemirsa. DVD-nya sudah oke pemirsa. Oke ya, sudah tidak kedip-kedip ya. Oke, kita masukkan kaset ya. Oke ya. Oke, buahnya saudaraku, adik, ternyata berhasil ya. Jadi gara-gara aku yang jendol ini, power supply-nya tidak stabil ya pemirsa. Jadi Anda cukup mengganti kapasitor saja. Nah, ini kan sudah gembung nih. Ini kan nampak jendol ini, kayak orang mau beranak ini. Ya, buat saudaraku, mudah-mudahan Anda sehat semua ya. Saya doakan agar seger waras ya, tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah ruah. Buat saudaraku, adik-adik, sahabatku yang ada dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semua memahami ya dan mengerti. Pada malam hari ini kita memperbaiki power supply DVD yang hidup mati. Rupanya penyebabnya adalah kapasitor elektrolit yang sudah berubah. Oke, kita tutup ya pemirsa. Kita cabut ya, mati ini. Udah malam waktu. Oke saudara, buat sedulurku, jadi DVD yang kembut-kembut sudah selesai ya.
Jadi sudah bagus, tidak gembut-gembut lagi. Jadi dikarenakan rusaknya adalah elko elektrolit yang sudah gembung. Oke ya. Jadi buat saudaraku, jangan lupa di subscribe ya yang namanya channel saya untuk mendukung kedepannya. Mungkin lebih banyak lagi akan kita cari ilmu, kita bagikan ya. Dan buat adik-adik yang belum mengerti tolong diperhatikan, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Jadi kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Kadang-kadang bahasa saya ini belepotan. Demikian buat saudaraku. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya berterima kasih Anda sudah melihat channel saya Susanto Wijaya pada malam hari ini. Mudah-mudahan saudara saya seger, sehat, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, dan diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin ya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.